Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu untuk belajar matematika hari ini. Teman-teman semuanya sehat ya? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika yaitu tentang pecahan. Nah, sebelumnya kita akan kembali mengingat materi pecahan yang sudah kita pelajari di kelas 3. Nah, yang pertama, kita akan mengingat arti pecahan. Nah, Ustazah ambil contoh di sini, misalnya ya, Hasna memiliki satu kue donat. Adik Hasna meminta donat tersebut. Hasna kemudian membagi donat tersebut menjadi dua bagian yang sama. Separuh atau setengahnya untuk Hasna dan separuh atau setengahnya lagi untuk adiknya. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambarnya. Itu satu kue donatnya Hasna dibagi dua. Setengah bagian yang pertama untuk Hasna dan setengah bagian yang berikutnya untuk adiknya. Nah, setengah atau separuh itu tadi dapat dituliskannya 1/2 ya, dituliskannya 1/2. Nah, membacanya pun 1/2. Nah, bilangan 1/2 ini atau setengah ini termasuk dari bilangan pecahan. Nah, teman-teman sudah ingat ya untuk pecahan. Oke, nah kemudian bentuk pecahan 1/2, kita lihat 1/2. Nah, bilangan 1 atau yang di atas itu dinamakan pembilang atau bilangan yang dibagi. Sementara bilangan 2 atau yang di bawah itu dinamakan penyebut atau bilangan pembagi. Jadi kalau untuk kuenya Hasna tadi kan satu kue dibagi 2. Nah, 1 itu tadi dinamakan pembilang atau bilangan yang dibagi, dan dibagi menjadi 2 tadi, 2 itu dinamakan penyebut atau bilangan pembagi. Nah, kemudian sekarang teman-teman kita akan membahas pecahan sebagai bentuk pembagian. Nah, kita ingat tadi, satu kue donatnya Hasna tadi dibagi 2, hasilnya adalah setengah atau 1/2. Nah, itu bisa diartikan bahwa setengah atau 1/2 itu artinya adalah 1 dibagi 2. Ya, 1 dibagi 2. Nah, kemudian contoh yang lain. Ada 3/4. 3/4 itu artinya adalah 3 dibagi 4. Kemudian 5/8. 5/8 itu artinya adalah 5 dibagi 8. Nah, cara menghitung pembagiannya bagaimana? Itu akan kita pelajari nanti di pecahan desimal ya. Nanti kalau kita sudah sampai pecahan desimal akan kita pelajari nanti. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan gambar berikut ini teman-teman. Ada 3 gambar di sini. Gambar yang pertama, satu lingkaran ini dibagi jadi 2 bagian. Nah, satu bagiannya diarsir kuning. Nah, satu bagian yang diarsir kuning itu mewakili 2 bagian. Maka bentuk pecahannya itu ditulis 1/2. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Satu lingkaran lagi tetapi ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang diarsir ada 1 bagian yang diarsir kuning. Nah, maka bentuk pecahannya itu adalah 1/3 karena yang diarsir 1 itu tadi ya, dan bagiannya tadi ada 3, jadi 1/3. Nah, sementara gambar yang ketiga, di sini ada satu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Nah, sementara yang diarsir ada 3 bagian. Nah, sehingga bentuk pecahan dari yang diarsir itu adalah 3/4 ya. 3 itu yang diarsir, 4 seluruh bagiannya. Seperti itu. Jadi itu bentuk pecahannya. Nah, kemudian kita akan membandingkan pecahan teman-teman. Kita lihat tadi gambar yang pertama. Ada satu lingkaran yang dibagi menjadi 2. Nah, setiap bagiannya itu menjadi 1/2 atau setengah, seperti yang Ustazah jelaskan di atas tadi. Kemudian gambar yang kedua, jika lingkaran tersebut dibagi menjadi 3, maka setiap bagiannya nilainya adalah 1/3. Nah, kemudian gambar yang ketiga, jika lingkaran tersebut dibagi 4, maka setiap bagiannya menjadi 1/4. Ini juga yang diarsir 1 ya teman-teman. Jadi setiap satu bagiannya itu adalah 1/4. Nah, kita bisa lihat daerah-daerah yang diarsir kuning, mulai dari gambar yang pertama, gambar yang kedua dan ketiga, kita bisa lihat bahwa 1/4 atau 1/4
itu lebih kecil daripada 1/3. Nah, kita bisa tuliskan dengan tanda ya teman-teman ya. 1/4 kurang dari atau lebih kecil dari 1/3. Nah, kemudian 1/3 itu juga lebih kecil dari 1/2 atau lebih kecil dari setengah. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa ambil kesimpulan bahwa makin besar penyebutnya, penyebut dari suatu pecahan, angka penyebutnya ya, berarti yang di bawah ya teman-teman, maka nilainya makin kecil. Asalkan pembilangnya tidak berubah. Nah, di sini dan di contoh di atas tadi pembilangnya sama, semuanya 1. Jadi kalau semua pembilangnya sama, sementara penyebutnya lebih besar, maka nilainya lebih kecil, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan melihat ada yang namanya pecahan senilai. Senilai itu artinya apa? Senilai itu artinya adalah sama, ya, nilainya sama. Nilainya sama. Jadi ada pecahan-pecahan meskipun nanti dia dituliskan 1/2, 2/4, 4/8 itu nilainya sama. Kita lihat gambar dulu teman-teman. Gambar lingkaran yang pertama di situ yang diarsir ya. Jadi satu lingkaran penuh dibagi 2. Kemudian setengahnya itu diarsir. Nah, nilai pecahannya itu adalah setengah atau 1/2. Kemudian gambar yang kedua, satu lingkaran dibagi jadi 4. Jadi 4 yang diarsir adalah 2 bagian ya. Kita tuliskan bentuk pecahannya 2/4. Sementara gambar ketiga itu ada satu lingkaran dibagi menjadi 8 bagian. Yang diarsir ada 4 ya, 4 dari 8 bagian. Jadi dituliskan pecahannya adalah 4/8. Nah, jadi semuanya baik itu 1/2, 2/4, 4/8 itu adalah pecahan senilai. Nah, jadi itu sama ya, itu adalah bentuk-bentuk pecahan senilai. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas bagaimana caranya kita mencari pecahan-pecahan senilai ya. Cara-caranya bagaimana, kemudian pecahan-pecahan berapa saja yang senilai, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini ya. Nanti jika ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.